semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan naik kereta cepat Indonesia-China atau Wush. Enjoy watching! Kali ini Arunika mau ke Bandung nih, dengan menggunakan transportasi kereta cepat Indonesia-China atau Wush dari stasiun KCIC Halim. Ada sejumlah cara menuju stasiun KCIC Halim Jakarta Timur yang bisa dipilih. Arunika akan menggunakan dua cara, karena Arunika berkesempatan menaiki KCIC atau Wush dalam dua waktu yang berbeda. Cara yang pertama dengan menggunakan MRT atau Mass Rapid Transit dan melanjutkan dengan LRT atau Lintas Raya Terpadu di stasiun terintegrasi Dukuh Atas. Cara yang kedua adalah dengan langsung menggunakan LRT Jabodebek dari stasiun LRT Rasuna Said sampai dengan stasiun Halim. Oke, kita mulai dengan cara pertama ya. Arunika menaiki MRT sampai dengan stasiun MRT Dukuh Atas BNI. Kemudian setelah tap out, Arunika berjalan menuju pintu D stasiun Dukuh Atas dan akan menjumpai stasiun kereta rel listrik atau KRL Komuter Line Sudirman atau terowongan Jalan Kendal. Di sekitar itu terdapat papan penunjuk arah. Kemudian Arunika masuk menuju peron KRL Sudirman dan menyusuri jalan menuju jembatan penyeberangan multiguna atau JPM Dukuh Atas yang telah diresmikan pada September 2023. Aku mau nyoba naik KCIC Wush ke Halim dari Dukuh Atas, mau naik LRT. Tadi habis naik MRT dulu dari Fatmawati sampai ke Dukuh Atas BNI. Sekarang lanjut lagi mau naik LRT. Soalnya ini stasiun integrasi. Jadi dari naik LRT ini turun di Halim langsung nanti, biar deket ke stasiun kereta cepat. JPM Dukuh Atas merupakan ruang publik yang terintegrasi, memfasilitasi akses antara berbagai jenis transportasi umum. Ada KRL Komuter Line, MRT Jakarta, Transjakarta, LRT Jabodebek, dan kereta api bandara. Jadi kalau mau ke LRT tadi numpang lewat dulu buat lewat LRT-nya. Tadi ngelewatin KRL dulu, lewatin stasiun KRL, keluar, ngetap lagi, baru naik nih mau ke LRT. Kalau nggak nanya agak bingung juga sebenarnya. Aduh, bisa kelihatan kan ini basah banget muka. Jadi kita harus jalan lumayan jauh, sekitar 15 menit kali ya. Kalau lihat di map sih sekitar 15 menit menuju stasiun LRT-nya nih. Kisaran waktu yang ditempuh dengan berjalan kaki mulai dari stasiun MRT Dukuh Atas BNI, kemudian melintasi JPM Dukuh Atas, dan sampai dengan stasiun LRT Dukuh Atas, sekitar 11 sampai dengan 12 menit lamanya. Selanjutnya, Arunika mencoba cara yang kedua menuju stasiun KCIC Halim. Dimulai dari Plaza Festival, atau yang dulunya Pasar Festival, yaitu merupakan sebuah pusat perbelanjaan di Jalan HR Rasuna Said nomor 22 Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Pasfest ini terhubung dengan moda transportasi seperti LRT Jabodebek dan Transjakarta. LRT Jabodebek melayani 18 stasiun yang menghubungkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Tarif tiket LRT sudah ditetapkan sebesar Rp5.000 untuk kilometer pertama. Lalu ada penambahan Rp700 per kilometer berikutnya. Untuk menaiki LRT ini, cukup membayar dengan menggunakan kartu uang elektronik atau kartu e-money. Selain itu, pembelian tiket dapat dilakukan dengan menggunakan kartu Single Journey Trip atau SJT yang bisa didapatkan di loket pembelian tiket maupun melalui tiket vending machine atau TVM. Setelah tap in, bisa menuju peron yang sesuai dengan tujuan perjalanan. Terdapat dua line perjalanan. Yang pertama line Cibubur, yaitu melewati stasiun Dukuh Atas, Cawang, Harjamukti. Sedangkan yang kedua, line Bekasi, yaitu melewati stasiun Dukuh Atas, Cawang, Halim, Jatimulya. Karena Arunika bertujuan ke stasiun KCIC Halim, maka harus menaiki line Bekasi dengan kode BK Jatimulya. Adapun LRT sendiri dioperasikan tanpa awak atau dapat berjalan secara otomatis. Dalam perjalanannya, LRT sudah diatur untuk berhenti di setiap stasiun selama 30 detik hingga 1 menit. LRT Jabodebek yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya ini mulai beroperasi pada 28 Agustus 2023.
setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Kecepatan operasi kurang lebih 70 sampai dengan 80 km per jam. Sehingga perjalanan LRT Jabodebek lintas Bekasi dari stasiun Dukuh Atas menuju stasiun akhir Jatimulya hanya memakan waktu kurang lebih 45 menit. Rute LRT Jabodebek Line Bekasi yaitu melintasi stasiun LRT Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, Halim, Jati Bening Baru, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat, Jatimulya. Udah nyampe di stasiun Halim, stasiun LRT Halim. Kita udah sampai di stasiun LRT Halim yang bisa lanjut ke stasiun kereta cepat. Setibanya di stasiun Halim, Arunika melakukan tap out kartu e-money di gate yang tersedia. Saldo kartu e-money akan otomatis terpotong. Aku mau naik kereta cepat yang jam 19.40. Nama stasiun Halim diambil dari Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma di selatan kompleks ini. Stasiun LRT Halim dan stasiun KCIC Halim masing-masing terhubung melalui jembatan penyeberangan orang. Sepanjang jembatan penyeberangan terdapat berbagai gerai makanan dan minuman. KCIC atau Wush menyediakan 44 perjalanan jadwal operasional, yang terdiri dari 40 perjalanan reguler dan 4 perjalanan tambahan yang dioperasikan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional dan cuti bersama. Sehingga, headway perjalanan Wush menjadi rata-rata setiap 40 menit sekali. Namun, dalam menghadapi momen libur lebaran, KCIC atau Wush melakukan penambahan jadwal operasional menjadi 52 perjalanan per hari, dimulai tanggal 5 April 2024, yang terdiri dari 40 perjalanan reguler dan 12 perjalanan tambahan, sehingga headway Wush di jam sibuk mencapai hingga 25 menit sekali. Tiket KCIC atau Wush dapat dibeli melalui aplikasi Wush, situs tiket.kcic.co.id, tiket vending machine, dan loket resmi di stasiun, serta aplikasi mitra seperti Akses by KAI, Livin by Mandiri, Brimo, dan BNI Mobile Banking. KCIC atau Wush menetapkan skema tarif dinamis dengan harga antara lain Rp150.000, Rp175.000, Rp200.000, Rp225.000, hingga Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. Penentuan tarif ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti jam sibuk atau jam non-sibuk, momen liburan atau non-liburan, atau hari kerja ataupun akhir pekan. Stasiun KCIC Halim menyediakan fasilitas umum yang lengkap, seperti area tunggu umum dan VIP, area makan, toilet, musola, kamar bayi, dan area merokok. Jadi sekarang aku udah di ruang tunggunya, lagi nunggu naik nanti jam 12. Terus tadi aku nyoba cetak tiket, kan yang terakhir naik itu aku pakai QR code dari aplikasi. Nah tadi aku mau cobain kalau cetak tiket, tiketnya kayak apa, ternyata kayak gini nih. Ini tiketnya kayak gini nih. Dan satu ini dimasukin ke mesin. Untuk relasi Halim Tegaluar, KCIC atau Wush beroperasi mulai dari pukul 6.40 WIB sampai pukul 20.30 WIB. Sedangkan, untuk relasi Tegaluar Halim beroperasi mulai pukul 5.50 WIB sampai pukul 20.30 WIB. Penumpang dihimbau agar datang ke stasiun keberangkatan selambatnya 30 menit sebelumnya. Karena ketepatan waktu keberangkatan KCIC atau Wush mendekati 100%, maka pastikan tidak terlambat ya, karena pintu ditutup 5 menit sebelum keberangkatan. Jadi sekarang mau masuk ke peron 4, sesuai arahan. Arunika punya tips nih dalam memilih kursi keberangkatan.
Untuk mendapatkan jendela yang tidak tersekat, Arunika lebih memilih baris kursi dengan angka ganjil untuk keberangkatan dari stasiun Halim. Sedangkan untuk keberangkatan dari stasiun Padalarang atau Tegaluar, memilih baris kursi dengan angka genap. Kursi di samping jendela adalah kursi dengan huruf A dan F, sedangkan kursi di samping lorong adalah kursi dengan huruf C dan D. Jadi begitu naik itu, kita langsung nyari gerbongnya. Gerbongnya yang angka semakin besar itu ke kanan, angka yang semakin kecil ke kiri. Karena aku angkanya besar di gerbong 7, jadi langsung belok kanan. Dia tuh termasuk on time ya, ini 11.37 udah bisa masuk. Yang flight itu. Taruh luggage-nya di sini yang berat-berat. Toiletnya. Kita coba lihat ya. Toiletnya nih bersih ya. Rotasnya di atas itu. Ini ada petunjuknya nih, 3 ABC. Ini kursi 3, A-nya dari sini, B, C. Kesana itu DF. Yang dekat jendela itu yang F. Oh ini yang A dekat jendela nih. Itu Windows. Nih, di kursinya itu ada meja. Nih, buat makan, minum. Kita tutup lagi ya. Ini bisa naruh barang sini nih. Lumayan ya, jaraknya lumayan lega buat kaki. Terus kalau mau nyenderin kursi bisa narik ini nih. Ini ditarik aja sambil didorong belakang kursinya. Ada soket nih di celah kursi, jadi kalau mau nyolokin bisa di sini nih. Tempat nyolok. In a few minutes, Wush high-speed railway will depart from Halim Station to Tegaluar Station. This train will stop at Padalarang Station. Thank you for kind attention. Wush, 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 yeah. Jadi aku udah di dalam kereta cepat ini, lagi nunggu berangkat, kan jadwalnya 19.40 ya. Sekarang itu jam 19.36, sekitar 4 menit lagi. Harusnya on time sih, karena review yang udah itu dia mendekati on time 99%. Kita lihat aja ya. Wush, 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 yes. Siap-siap berangkat. Ini udah jam 19.39. Wah, dia on time dong. Kita lihat ya kecepatannya kan dari bawah dulu nih. Mau turun di Padalarang, kemungkinan nyampenya setengah jam. Dan kami yang buat naruh terhormat, barang nih demi di sini. kenyamanan kita bersama, kami himbau untuk tidak merokok di seluruh rangkaian kereta cepat. KCIC atau Wush memiliki jalur sepanjang 142 km dengan 13 terowongan. Dari 4 stasiun yang ada, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar, saat ini baru 3 stasiun yang sudah beroperasi, yaitu Halim, Padalarang, dan Tegaluar. KCIC atau Wush memiliki kecepatan operasional hingga 350 km per jam.
Dengan kecepatan itu, waktu tempuh Jakarta-Bandung sekitar 36-40 menit, dengan jarak antara stasiun Halim dan Padalarang sekitar 30 menit, dan antara stasiun Halim dan Tegaluar sekitar 40 menit. Rangkaian kereta cepat dirancang untuk minim kebisingan dan getaran, tahan api, banjir, dan gempa bumi, serta tahan terhadap serangan objek asing. Ini lagi di kecepatan 229 km per jam. Rasanya halus sih, tapi kayak mirip-mirip naik pesawat gitu. Bunyinya tuh kayak bunyi-bunyi lagi take off. Mirip-mirip kayak gitu. Tapi rasanya malah halus, nggak minim guncangan lah. Karena Arunika bertujuan ke stasiun Bandung, maka Arunika berhenti di stasiun KCIC Padalarang dan melanjutkan dengan kereta api feeder untuk sampai ke stasiun Bandung. KA Feeder merupakan kereta pengumpan atau kereta rel diesel yang beroperasi di jalur kereta api existing rute Bandung-Padalarang, yang digunakan untuk mengantar penumpang KCIC atau Wush dari stasiun Padalarang menuju stasiun Bandung, begitu pula sebaliknya, dengan kisaran waktu tempuh selama 18 menit. Selain itu, KA Feeder juga berhenti di stasiun Cimahi. Penonton yang kami hormati, kami informasikan pesawat lagi kereta api feeder kereta cepat Jakarta-Bandung akan diberangkatkan dari stasiun Padalarang. Dari stasiun Padalarang tadi. Sekarang udah di stasiun Bandung. Total waktu yang dibutuhkan dari stasiun Halim ke stasiun Bandung kurang lebih sekitar 1 jam lamanya. Dari stasiun KCIC Halim ke stasiun kereta api Bandung itu 1 jam, karena tadi berangkat itu 19.40 naik kereta cepat dan nyampe stasiun Bandung 20.40. Lumayan ya mangkas waktunya kalau pakai kendaraan roda 4. Di mobil atau travel itu aku biasanya 3 jam sih nyampe Bandung, itu udah termasuk cepet. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.